warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih bisa mengikuti perkuliahan hingga akhir nanti ya. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya kita membaca doa dulu agar perkuliahan hari ini dilancarkan dan mudah dipahami oleh mahasiswa semuanya. Baik, berdoa dimulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Pertemuan hari ini di minggu ke-10 atau tatap muka yang ke-10, materi kita adalah mengenai manajemen waktu atau scheduling pada pekerjaan konstruksi. Ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem pembayaran, di mana sistem pembayaran tersebut berhubungan dengan kontrak konstruksi, berhubungan dengan cara pembayarannya, ya. Kemudian berhubungan juga dengan nilai atau prestasi pekerjaan yang akan dibayarkan. Nah, sekarang kita masuk materi mengenai penjadwalan atau scheduling. Oke. Dalam manajemen waktu, beberapa hal yang perlu kita pahami bahwasanya manajemen waktu tersebut merupakan suatu proses atau suatu seni atau suatu cara dalam mengelola waktu secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien yang dijadikan sebagai pedoman atau guideline untuk memastikan tercapainya tujuan suatu perencanaan yang dapat menjadi tepat guna ataupun nanti menjadi tepat hasil. Jadi tidak ada ketetapan dalam melakukan manajemen waktu, karena setiap proyek itu dia memiliki ciri khasnya masing-masing, termasuk dalam melakukan manajemen waktu, ya, karena caranya, prosesnya atau seni seseorang atau seorang manajer dalam mengelola waktu itu berbeda-beda. Dan setiap proyek itulah makanya disebut dengan, atau karakteristiknya itu disebut dengan unik, ya. Jadi kalau kita ibaratkan, ya, waktu itu ibarat dua sisi mata koin atau mata uang. Atau kalau diibaratkan pedang, dia merupakan dua sisi pedang, ya. Sisi pedang maksudnya ini dia bisa ditebas atau kita yang akan ditebasnya. Jadi waktu itu seperti dua sisi mata uang atau seperti dua sisi sebuah pedang. Jadi hati-hatilah menggunakan waktu dan hati-hatilah dalam mengatur waktu, karena waktu tidak bisa diputar ulang atau kita tidak bisa kembali ke masa lalu, ya. Oke. Sasaran pelaksanaan proyek tentu saja ada tiga sasaran, yaitu waktu, mutu, dan biaya. Namun sekarang ini ditambahkan lagi dengan sasaran K3 dan L, ya. K3 itu adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Jadi sasaran pelaksanaan proyek tidak hanya waktu, biaya, dan mutu, tetapi ditambahkan dengan K3 dan L. Nah, apa saja sasarannya? Kalau waktu, sasarannya itulah pasti dia harus tepat waktu atau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sedangkan biaya, dia harus tetap ataupun dia tepat dalam
menggunakan anggaran yang telah direncanakan, atau dia nanti sudah mencapai target laba yang sudah direncanakan. Kemudian mutu, pasti dia harus sasarannya tepat mutu, ya. Jadi jangan sampai proyeknya selesai tepat waktu, biayanya juga tepat, tapi mutunya tidak tepat, ya, belum dipakai oleh usernya atau oleh pengguna, bangunannya sudah rusak, ya, atau bangunannya sudah tidak layak pakai. Nah, itu tidak tepat mutu artinya. Dan yang pastinya sekarang ini syarat untuk sebuah proyek bisa berjalan, sasarannya yang terakhir harus ada K3 dan L, di mana dia harus zero accident dan green construction. Zero accident ini maksudnya adalah 0 kecelakaan kerja atau tidak ada kecelakaan kerja, dan L di sini atau lingkungan di sini dia harus green construction. Green construction ini misalnya dia tidak menghasilkan limbah atau waste material yang banyak, atau dia menggunakan produk material yang ramah lingkungan, atau dari produk material yang sudah didaur ulang. Karena sekarang karena kita peduli dengan lingkungan, sudah banyak sekarang temuan-temuan baru atau produk-produk baru, ya, khususnya material itu dari bahan-bahan yang terbuang atau bahan-bahan limbah. Jadi contohnya itu saya pernah lihat beton itu dari campuran plastik. Nah, ya, jadi mungkin sekarang belum terlalu familiar mengenai green construction atau belum terlalu diterapkan, tapi kita nanti di masa depan akan menggunakan atau menerapkan yang green construction ini, ya, karena keterbatasan material nantinya atau keterbatasan produksi. Jadi kita akan mendaur ulang bahan-bahan atau material yang terbuang ataupun dari limbah. Oke. Nah, time scheduling ini atau penjadwalan waktu proyek ini penting dilakukan sebuah manajemen, ya, karena kita harus bisa memastikan proyek yang kita jalankan atau proyek yang kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan, ya. Tidak ada pelaksana yang menginginkan proyeknya molor atau di luar jadwal yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana caranya? Itu adalah kepiawaian seorang manajer proyek nanti dalam mengatur perencanaan waktu pelaksanaan. Nah, apa saja yang akan kita bahas nanti, yaitu mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat dari perencanaan waktu, kemudian data yang dibutuhkan, kemudian proses pembuatan time schedule dan jenis-jenis time schedule. Oke, kita masuk ke pengertian time schedule. Time schedule ini adalah pembagian waktu secara rinci atas semua pekerjaan dalam suatu proyek, mulai dari pekerjaan awal sampai ke pekerjaan akhir, sehingga diperoleh urutan pekerjaan dan lama waktu penyelesaian proyek. Tujuan kita membuat atau melakukan sebuah time schedule adalah untuk merencanakan urutan pekerjaan dan durasi waktu masing-masing pekerjaan, sehingga diperolehlah durasi waktu total proyek. Nah, manfaat kita membuat time schedule, yang pertama, kita bisa mengetahui urutan ataupun hubungan antar pekerjaan dan durasi waktu masing-masing pekerjaan.
Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui durasi waktu penyelesaian proyek. Yang ketiga, kita bisa menggunakan sebagai data acuan dalam pengendalian waktu proyek. Selanjutnya, sebagai data acuan penyediaan dana proyek. Ya, jadi kapan uang masuk, uang keluar. Nah, itu nanti berkaitan erat dengan time schedule. Kemudian manfaat lainnya adalah sebagai alat koordinasi dalam melakukan manajemen, ya. Kemudian sebagai data acuan untuk mengevaluasi kemajuan proyek. Ya, ini pasti ya. Sampai mana proyeknya, progresnya seperti apa, itu bisa dilihat dari time schedule. Kemudian terakhir adalah sebagai data acuan penyediaan tenaga kerja, material, dan peralatan. Ini juga bermanfaat ya, karena kapan kita akan menurunkan personil ke proyek, kapan kita harus memesan material, kapan kita harus menyewa alat. Jadi bisa digunakan time schedule sebagai acuannya. Jadi kita tidak sembarang menetapkan atau menurunkan personil nanti ke lapangan. Misalnya pekerjaan kita masih pekerjaan pondasi, tapi kita sudah menurunkan personil dari pekerjaan pengecatan. Nah, jadinya mubazir ya. Jadinya pekerja tersebut malah kita buang-buang uang untuk menggaji atau memberikan upah pada tukang cat tadi, karena dia belum bekerja tapi sudah disuruh datang ke proyek. Nah, jadi itulah manfaat time schedule dalam melaksanakan proyek konstruksi. Kemudian data apa saja yang dibutuhkan dalam membuat time schedule? Nah, yang pertama adalah data tenaga kerja. Ya, data tenaga kerja ini nanti memuat jenis dan produktivitas tenaga kerja. Ya, tenaga kerjanya misalnya ada tukang, ada kepala tukang, ada tukang batu, tukang besi, ya, ada mandor dan sebagainya. Kemudian produktivitas tenaga kerja. Kita harus tahu berapa produktivitas pekerja dalam satu hari kerja. Misalnya dalam satu hari kerja maksimal durasinya itu adalah 8 jam. Nah, berapa produktivitasnya untuk satu hari kerja? Nah, itu nanti kita perhitungkan untuk membuat time schedule. Kemudian data berikutnya yang kita butuhkan adalah data material. Ya, data material di sini adalah jenis dan suplai material yang dibutuhkan. Material apa saja yang diperlukan nanti sesuai dengan urutan pekerjaan ataupun schedule dari pekerjaan. Misalnya sekarang lagi pekerjaan piling, ya nggak mungkin kita sudah supply material AC atau material untuk ME, ya. Jadi harus disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Kemudian data hubungan pekerjaan ini juga penting karena dalam memuat suatu penjadwalan kita harus tahu dulu hubungan antar pekerjaan. Misalnya keterkaitan antar satu pekerjaan dengan yang lainnya. Misalnya di pekerjaan lantai 3 untuk pekerjaan balok lantai 3 mungkin bisa bersamaan pekerjaannya dengan di balok lantai 4, atau balok di lantai 3 dimulai, ya, balok lantai 3 dimulai, mungkin kolom di lantai 3 2 minggu setelahnya sudah bisa dimulai. Jadi kita perlu data hubungan antar pekerjaan atau keterkaitan antar pekerjaan tersebut. Kemudian data yang diperlukan lagi adalah mengenai peralatan. Ini penting karena kita juga harus tahu jenis ataupun produktivitas alat berat atau peralatan yang akan kita gunakan nanti.
Jangan sampai kita tidak tahu jenis dan fungsi alat berat yang akan kita gunakan dan berapa produktivitasnya dalam satu hari kerja. Kemudian yang terakhir adalah data teknis dan data non teknis. Ini misalnya berkaitan dengan kondisi alam, ya. Kondisi alam di sini misalnya cuaca atau histori daerah ini dulu pernah terjadi bencana apa saja, misalnya pernah terjadi longsor atau curah hujan yang tinggi dan kondisi sosial, ya. Inilah data-data yang dibutuhkan nanti dalam membuat time schedule. Berikutnya adalah langkah-langkah kita membuat time schedule. Yang pertama, kita harus tahu dulu durasi waktu. Nah, dalam menentukan durasi waktu, masing-masing pekerjaan harus berdasarkan kepada data, jenis, dan produktivitas sumber daya. Jadi, sumber daya itu kan ada banyak ya. Masih ingat nggak apa saja sumber daya yang kita butuhkan dalam proyek konstruksi? Masih ingat nggak? Ada yang money, dan sebagainya ya. Jadi, kita harus menentukan dulu durasinya. Durasinya untuk masing-masing pekerjaan berdasarkan sumber daya yang kita pakai nanti. Kemudian setelah itu berikutnya adalah kita harus tahu hubungan antar pekerjaan. Nah, hubungan antar pekerjaan di sini artinya kita harus tahu bagaimana ketergantungan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain. Tentunya kita harus paham dengan WBS atau apa nama panjangnya? Work Breakdown Structure, ya. Jadi dalam membuat time schedule kita harus paham WBS-nya, ya. Kapan pekerjaan ini dimulai, kapan ini bisa diakhiri, kapan ini bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, itu kita harus tahu datanya. Kemudian dalam membuat schedule, langkah berikutnya adalah kita harus bisa membuat grafik time schedule-nya. Nah, dalam membuat grafik time schedule ini nanti disesuaikan dengan jenis time schedule yang akan digunakan. Ya, bisa jadi time schedule-nya berupa bar chart, berupa kurva S, dan sebagainya. Oke, sampai di sini masih bisa dilanjutkan? Sudah mulai paham mengenai time schedule? Bisa dilanjutkan? Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah mengenai penentuan durasi waktu. Nah, dalam menentukan durasi waktu, kita mengenal adanya produktivitas. Di mata kuliah estimasi 1 dulu kita sudah pernah belajar mengenai produktivitas, ya. Masih ingat? Produktivitas itu merupakan satuan atau volume suatu pekerjaan dalam satuan waktu tiap tenaga kerja. Misalnya meter kubik per jam, atau meter kubik per hari, atau meter kubik per hari per tenaga kerja. Atau bisa jadi contohnya produktivitas galian itu adalah 4 meter kubik per hari per satu tukang gali, ya. Jadi produktivitas itu menentukan suatu volume pekerjaan dalam satu satuan waktu per tiap tenaga kerja. Oke, di sini ada contoh untuk menghitung produktivitas satu tukang gali pada pekerjaan galian. Misalnya, hari Senin dia bekerja 5 meter kubik selama 7 jam. Atau 5 meter kubik per hari. Ya, karena mungkin di sini hitungan maksimal kerjanya itu satu hari dihitung 7 jam.
Kemudian hari Selasa dia bisa mengerjakan 4,5 meter kubik per 6,5 jam. Atau masih bisa dihitung juga 4,5 meter kubik per hari, ya. Hari Rabu 5,5 meter kubik. Hari Kamis 4,5 meter kubik. Sampai hari Sabtu dia bisa menggali 4 meter kubik. Nah, jika dijumlahkan, volume galian yang dikerjakan oleh satu orang tukang gali itu adalah 28 meter kubik per 39 jam. Atau sama juga dengan 28 meter kubik per 6 hari. Nah, bagaimana cara menghitung produktivitasnya? Ada yang tahu? Jadi, untuk mendapatkan produktivitasnya adalah untuk satuan jam diperoleh 0,718 meter kubik per jam, atau untuk perhitungan satuan harinya adalah 4,67 meter kubik per hari. Ya. Nah, dari ini bisa kita simpulkan bahwa untuk menghitung durasi adalah satuan per volume pekerjaan dibagi produktivitas per satuan waktu. Jadi inilah rumusnya untuk menentukan durasi. Ya. Oke, selanjutnya misalkan volume pekerjaan pasangan pondasi itu adalah 100 meter kubik. Nah, produktivitas satu unit atau kelompok tukang batu dalam memasang batu pondasi adalah satu tukang batu ditambah satu tenaga kerja atau pekerja, yaitu 4 meter kubik per hari. Maka durasinya adalah volume atau satuan pekerjaan dibagi dengan produktivitasnya, yaitu tadi 4 meter kubik per hari. Jadi diperolehlah durasinya selama 25 hari dalam melakukan pemasangan batu pasang pondasi sepanjang atau dengan volume sebesar 100 meter kubik. Nah, jika kita menginginkan durasinya hanya 5 hari saja, nah berapa tukang batu yang kita butuhkan? Caranya kita kali silang, ya, persilangan. Jadi didapatkanlah berapa? Berapa orang tukang batu ini dibutuhkan? Ya, sesuai dengan yang di layar ini, maka yang dibutuhkan untuk waktu yang 5 hari dibutuhkan sebanyak 5 unit tukang batu atau 5 kelompok tukang batu. Jadi durasi yang dicari itu adalah volume per produktivitas tukang per hari, atau bisa juga ditentukan dengan unit tukangnya. Ya. Oke, sampai di sini masih bisa dipahami bagaimana mencari durasi ataupun bagaimana cara mencari produktivitas. Oke, mudah-mudahan masih bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis time schedule. Tadi sudah saya singgung juga bahwasanya jenis time schedule itu ada berupa bar chart, ada berupa kurva S,
ada yang berupa network planning diagram, dan ada yang berupa line balance diagram. Ya, akan kita bahas satu-satu, di mana yang diagram balok atau bar chart merupakan jenis time schedule yang paling sederhana dan paling mudah untuk dipahami. Di sini ada contohnya ya di layar. Contoh dari time schedule bar chart atau disebut juga dengan diagram balok. Ya, di sini ada contohnya. Nah, bar chart yang sederhana ini memudahkan kita untuk membaca milestone dan summary pada schedule. Ya, milestone di sini adalah tahapan-tahapan dari setiap pekerjaan yang ada di dalam diagram. Nah, dalam bar chart, kita bisa melakukan antisipasi waktu awal dan waktu akhir pada masing-masing pekerjaan dan digambarkan dalam sebuah balok horizontal di mana panjang balok tersebut menggambarkan durasi pekerjaan. Nah, apa kelemahannya? Kelemahannya kalau time schedule bar chart ini ya, kita tidak bisa membaca lintasan kritis atau jalur kritis pekerjaan yang akan kita jalankan. Jalur kritis di sini maksudnya adalah jalur di mana pekerjaan tersebut harus terdesak segera dilakukan. Nah, kalau di dalam kondisi time schedule bar chart, kita tidak bisa melihat jalur tersebut. Ya. Kemudian kelemahannya yang lain, time schedule bar chart ini juga tidak bisa melihat atau mengantisipasi terjadinya deviasi terhadap pekerjaan ataupun pembengkakan pekerjaan. Ya, karena untuk schedule bar chart ini dia hanya bisa melihat waktu awal dan waktu akhir. Kita tidak bisa melihat hubungan pekerjaan yang lainnya selain waktu awal dan waktu akhir. Oke, berikutnya adalah schedule S-curve atau kurva S. Pengembangan dari bar chart dengan menambahkan Hanum curve atau S-curve ini untuk melihat satuan persentase dari progres pekerjaan. Nah, kalau tadi di bar chart hanya berupa balok ya, balok horizontal yang menunjukkan durasi suatu pekerjaan. Nah, kalau di S-curve kita bisa melihat satuan persentase dari progres pekerjaan. Nah, kurva S-nya tadi itu merupakan diagram kurva yang diperoleh dari bobot kumulatif pekerjaan setiap satu satuan waktu, baik itu per hari, per bulan, ataupun per minggu. Nah, karena kurva yang diperolehnya menyerupai S, maka Hanum curve ini disebut juga dengan S-curve atau kurva S. Berikutnya adalah jenis diagram garis keseimbangan atau line balance diagram. Atau istilah lainnya adalah linear scheduling method. Nah, line balance diagram ini merupakan salah satu metode dalam time schedule yang paling tepat digunakan untuk proyek-proyek yang tipikal. Misalnya proyek jalan raya, perumahan, ataupun nanti proyek pemipaan. Ya. Biasanya time schedule ini disusun dengan menggunakan garis lurus yang menunjukkan hubungan antar lokasi pekerjaan dengan waktu untuk setiap pekerjaan. Contohnya seperti ada di layar ya, ada contoh diagram garis keseimbangan di mana lokasi dan waktu
merupakan saling berhubungan, di mana di unit 1, unit 2, ada unit 3 lokasinya, kemudian waktunya waktu minggu pertama sampai minggu ke-7. Nah, ini biasanya dilakukan untuk proyek-proyek yang tipikal. Waktu pekerjaan adalah durasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dalam satu satuan waktu, baik itu jam, hari, minggu, ataupun bulan. Dan lokasinya adalah ukuran produksi, misalnya 1 unit untuk perumahan atau 1 kilometer untuk jalan raya. Jadi setiap garis di sini menunjukkan satu pekerjaan. Nah, dari contoh yang ada di layar, bisa kita lihat bahwasanya unit 1 itu dimulai pada minggu 0. Ya, minggu ke-0. Dan sampai dengan pekerjaan ke-6, itu dia membutuhkan waktu selama 6 minggu. Sementara di unit 2, dia dimulai di minggu ke-0 setengah. Ya, unit 2 itu dia dimulai di 0 setengah. Kemudian sampai dengan pekerjaan ke-6 membutuhkan waktu sampai 6 setengah minggu. Ya, kemudian untuk unit 3 dimulai pada minggu pertama. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa untuk mengerjakan 1 unit pekerjaan atau I1 sampai dengan pekerjaan ke-6 atau I6, setiap unitnya membutuhkan waktu selama 6 minggu. Jadi inilah contoh dari line balance diagram atau diagram garis keseimbangan. Oke, berikutnya adalah network planning diagram. Metode ini biasanya digunakan untuk proyek kompleks atau tidak sederhana, menggunakan node dan arrow sebagai simbolnya, dan menggunakan istilah utama yaitu event dan activity. Nah, dalam network planning diagram ini ada 3 jenis lagi, dibagi dengan 3 jenis lagi. Ada CPM, ada PDM, dan ada PERT. CPM ini adalah Critical Path Method, kemudian PDM adalah Precedence Diagram Method, dan PERT adalah Program Evaluation and Review Techniques. Nah, untuk CPM itu biasanya kegiatannya adalah berdasarkan arah panah atau activity on a row. Dan dia hanya mengenal satu hubungan antar kegiatan atau finish to start. Dan mempunyai 2 sequence waktu, yaitu early start atau ES dan late start atau LS. Early start atau ES ini maksudnya adalah kapan waktu tercepat bisa dimulai. Dan late start di sini maksudnya adalah waktu terlambat atau waktu paling lambat untuk memulai suatu pekerjaan. Kemudian activity yang mempunyai ES sama dengan LS itu disebut dengan critical activity atau kegiatan kritis atau jalur kritis. Nah, ini yang saya bilang tadi di bar chart, kita tidak bisa melihat critical activity-nya. Tapi kalau dengan CPM, kita bisa melihat critical activity tersebut dari sequence waktu ES sama dengan LS. Jadi ketika early start-nya sama nilainya dengan late start-nya, berarti dia kritis. Ya. Harus dikerjakan secara cepat atau didesak secara cepat kerjaannya. Kemudian activity yang tidak kritis akan memiliki waktu tunda
Dan waktu tunda ini dikenal dengan istilah float, ya. Berikutnya ada 3 macam float, yaitu total float, free float, dan independent float. Inilah beberapa ciri-ciri atau kriteria dalam melakukan penjadwalan dengan cara critical path method atau CPM. Kemudian PDM. Kalau PDM dia itu adalah activity on node atau on node. Kalau tadi yang CPM activity on arrow ya berdasarkan arah panah. Kalau yang PDM dia berdasarkan node atau simbol bulat yang biasanya kalau digambar dia berupa simbol bulat. Kemudian mengenal 4 hubungan antar kegiatan, ya. Ada finish to start atau FS, start to start atau SS, finish to finish atau FF, dan start to finish atau SF. Finish to start maksudnya adalah waktu paling akhir untuk memulai. Sedangkan start to start adalah waktu paling awal untuk dimulai atau saling memulai, ya. Kemudian finish to start artinya di sini ada finish to finish di sini maksudnya adalah saling mengakhiri, sama-sama berakhir. Finish to finish. Sedangkan start to finish maksudnya adalah waktu paling terakhir untuk dimulai. Oke. Kemudian precedence diagram method ini mengenal 4 sequence waktu. Ya, kalau tadi di CPM dia hanya 2 sequence waktunya, yaitu early start dan late start.